Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada hari ini saya merasa bahagia sekali ya karena jumpa dengan adik-adik dan keluarga dari jamaah Sibolga. Dulu kita kenalan dulu. Siapa Pak namanya Pak? Nama saya Erwan. Nah, kalau Bapak ini tinggalnya dia di perumahan di Tiban. Perumahan apa Pak? Perumahan Delta Nah, yang keren banget pokoknya di Batam tuh nih Bapak ini Masya Allah sering jumpa di markas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau iya sering nampak cuman kalau ini Pak apa Pak? Siapa ini namanya? Ibrahim Marwan. Pak Ibrahim ini makominya di Tiban juga. Tiban apa namanya Pak? Tiban Kampung. Tiban Kebun. Ya Allah. Gimana Pak, sehat Pak? Best. Alhamdulillah. Ini masukkan dulu nih, Tunggu dulu. Nanti dulu. Nanti ya. Ini adalah abangku. Ini Bang Anas, Masya Allah jumpa. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ah ini siapa namanya? Sini. Ganteng nih Kevan. Siapa namanya? Kevan. Sekarang kita di mana nih? Di Barelang. Dadah dulu, dadah. Ya Allah, gua nih rasa-rasa gimana ya? Udah rindu kali memang. Aduh, ini adekku nih, siapa namanya Dek? Rahmat. Ini Rahmat ini. Gimana kabar lo? Sehat? Dadah dulu, nanti orang Sibolga lihat ini suasana di Jembatan Barelang Batam. Jadi kalau kalian main ke Batam, kalau kalian belum sampai ke Jembatan Barelang ini, berarti kalian belum sampai ke Batam. Karena ini adalah ikonnya Kepulauan Riau Batam. Dan ini adekku juga, siapa namanya Dek? Hasan Bang. Adek Hasan ini penontonnya paling banyak di YouTube gua nih. Hasan. Ini penontonnya sampai 18.000 nih. Kemarin viral di snack video sampai 1 juta yang nonton. Ya Allah. Mukanya becek gini nih. Dadah dulu dah. Gimana selama beberapa hari ini nggak nampak? Alhamdulillah. Beberapa bulan. Udah berapa lama kita nggak jumpa? Udah 2 bulan. 2 bulan. Sebenarnya pengen jumpa cuman masih banyak urusan, harus bolak-balik belakang Padang, harus ngurus KTP, urus surat pindah semuanya. Jadi nggak bisa jumpa ke sana. Kapan baliknya ke Sibolga? Tanggal 26 Bang. 26? Oh alhamdulillah masih lama kan. Dadah lah. Nah kalau ini dia si manis-manis. Siapa namanya Bang? Muhammad Sa'i. Nah inilah suasana di daerah Batam dan ini kami sedang berada di atas jembatan Barelang. Dan di sini kita bisa lihat betapa indahnya pemandangan yang diciptakan dan disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Ini dia Bang Sa'i. Dan ini Amir kita yang paling gagah, ini ditonton lebih dari 800.000 penonton di snack video kemarin ini. Ya Allah ya Tuhanku. Satu muka dia ditonton di TikTok kemarin kalau nggak salah berapa ya? 440. Yang banyak di snack video. Kalau di YouTube lumayan banyak, cuman nggak dapat iklan di YouTube. Nggak dapat iklan? Nggak. Oke Bang, gimana kabarnya Bang? Setelah beberapa lama nggak jumpa. Masalah bukan main rindunya dengan YouTuber kita ini. Alah, sampai jumpa di Sibolga ya. Insya Allah kami nanti ya. Oke. Dan selanjutnya ini, kalau muka ini ditonton 230 orang kemarin. Ini 230 orang di YouTube, 230 orang karena dia jadi presenter pembawa acara di YouTube gua. Gimana kabarnya kemarin? Udah nggak jumpa? Hah? Baik. Baik. Iya. Tapi rindu sangat lah sama Itu bukak gitu. Oke, ini dia adalah anak tukang ikan. Dadah dulu, tukang ikan. Dan selanjutnya ini dia ini pakai baju gua juga nih. Dari mana Kak? Gimana kabar lu? Sehat Bang. Berapa lama lagi di Batam? Gimana? 4 hari lagi. Perasaannya gimana nih mau balik nih? Ya enak, senang karena bisa ketemu sama orang tua lagi. Udah lama nggak ketemu sama orang tua. Tanggal 26 ya? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 22, 23, 4 hari lagi balik? Ya. Nanti dari Sekupang ya? Dari Sekupang apa dari Punggur? Dari Punggur Nek Roro. Nek Roro. Insya Allah nanti kita jumpa lagi lah. Sekarang lagi di mana sih makominya? Di mana ya? Datul Jannah. Daerah Batam Center? Iya. Sekarang kita mau ikutin dulu orang yang di sana itu. Ini mereka lagi foto-foto. Hai,
sini dulu, nih sini. Ini kalian bisa tahu nggak, ini yang ke Indomaret gua temanin ini ditonton ada 400 orang yang nonton. Tapi kalau di snack video dia ditonton 1 juta orang juga. Di snack video. Nah, gimana? Sehat, udah sehat? Alhamdulillah. Ini salah satu artisnya nih, ini gitaris ungu. Gue bisa jumpa malu lagi. Gimana perasaanmu selama di Batam nih Om? Gimana lagi bilang senang lah. Ada mau balik ke markas lagi nggak? Hah? Balik ke markas lagi nggak? Itu markas. Ada? Oh, jumpa lah nanti kita di markas itu. 25. Jadi naik apa besok baliknya? Naik kapal Roro insyaallah. Naik kapal Roro. Sehat-sehat terus ya Bang. Insyaallah sehat-sehat. Jadi ya Bang meritnya. Jadi tanggal 11 bulan 11. 1 bulan lagi, 1 bulan lagi. Mana lagi orang yang belum nih? Aku belum Pak. Udah, tunggu dulu, nanti baru kau baca. Bisa? Bisa? Sini, bisa sini. Mau bisa lah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suara yang paling merdu jamaah tablik. Selama gua kenal jamaah tablik belum ada yang bisa membuat gua merinding bulu kudunya baru ini. Nah, ini penontonnya kalau nggak salah 170 di TikTok, tapi di snack video dia jutaan juga yang nonton. Nih, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Kasih dulu sedikit marhaban Bang. Sedikit. Nggak bisa Bang. Nggak bisa ya, lagi di jalan ini nggak boleh nih ya. Salawat bisa lah. Sholawat coba dikit Bang. Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita bisa jumpa lagi di sini. Perasaannya senang sekali ya. Nah, sekarang kita mau ganti pembawa acaranya. Hah? Yusuf mana Yusuf? Oh, Yusuf sembunyi. Yusuf sembunyi. Sekarang siapa yang membawa? Ini gimana kabarmu? Masih coba tengok tangannya. Sekarang kita suruh mereka yang bawa acara ya, gua yang nyuting. Nah gantian ini kita lu. Gua yang lu bawa acara, gua ini. Oke, kita balikan. Halo guys, kembali dengan Oke. Ya, langsung. Alhamdulillah guys, kembali dengan saya Muhammad Al-Fatih Lima Ukhli. Ya. Jadi kita ini mau nanya-nanya kawan kita, oke? Ya. Oke, ayo. Mana nih sekarang nih? Halo guys, namamu siapa? Nama saya Hmm. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf guys. Nah, jadi enak nggak di Barelang ini? Allah, enak sekali lah. Masya Allah, enak sekali katanya guys. Apa yang enaknya di sini? Hah? Apa yang enaknya? Loh, ketawa. Enak aja melihat pemandangan. Oh, pemandangan. Apa yang nampak pemandangan itu? Apa yang nampak pemandangan itu? Ada pulau-pulau. Pulau-pulau ya, pulau-pulau ya. Nampak ya, mantap, masya Allah. Kita kembali lagi sini. Tuh, agak. Halo guys, ini ada namanya siapa? Rido. Muhammad Rido. Gimnastar. Gimnastar. Tahu game kan? Nah, jadi apa yang enak di Barelang ini? Ya itulah kan pertama kali. Kata orang kan apabila kalau tidak ke Batam ini kalau sebelum ke Barelang, belum ke Batam namanya. Oh iya ya. Ya, ini baju ini baju kesayangan gua ini outfit ini nggak usah dikasih harga, tapi ini adalah baju termahal yang pernah gua milikin. 1 juta guys. Nah, aja 1 juta. 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Ah, Di jodoh berapa bang? hah? Jodoh, nggak ada ya? Ada. Nggak ada ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau kita wawancara, guys? Ayo guys, inilah dia ustadz kita guys, ustadz kita dari Sibolga. Ini jembatan Barelang nih. Katanya, nggak bisa. nggak. Nggak bisa aku. Gimana katanya? Aku nggak bisa aku. Katanya guys, dia ini juara 3 dan juara 1 juga pernah. Juara 1 apa itu namanya? Kori, Tilawa. India, mirip-mirip he. Nah ini India. Sini kita. Nah ini India. Tengok tuh. Wow, ada lagi kapal guys. Kembali. Ayo. Sip.
Yang megang ini aja, dia megang, lu ngomong. Oh, gue mau. Ayo. Aku sekian kali, Bang. Pesan itu yang pindah pesan. Ayo guys. Ada guys. Gila dia. Inilah suasana kawan-kawan kita, guys. Ini calon apa nih calon? Ini Amir kita. Siapa namanya, Pak? Nama saya Janatan. Muhammad Jannatan. Janatan. Apa yang enak di Barelang ini? Wah, yang enak orang-orang ya, Bang. Macam abang ini enak ini, Bang. Suasananya enak ya. Bang ini ditonton 1 juta lebih. 1 juta lebih. Tapi kalau di YouTube nggak dapat duit dari YouTube lah ya. Kayak kurang bacaannya, kayak amalannya kurang tuh di YouTube. Nah, Jadi apa lagi Bang ditanya, Bang? Tetap dari duit. Bagaimana perasaan Bapak Jonathan setelah mendapatkan tongkat sakti dari Bapak kemarin, tongkat Albandu? Alhamdulillah. Ini yang tongkat Albandu viral nih kemarin. Semenjak kita dapat tongkat sakti, Bisa keluar api nggak? kita bawa jauh lah, orang-orang jadi kucing semua. Allah. Ada yang melawan, jadi kucing meong semua. Masalah. Jadi bagaimana, Al-Fatih? Selanjutnya kita mau gerak kemana nanti nih? Kita ajak juga abang ini, mau 4 bulan juga kan? Allah, Bandung. Karena bukan kita aja yang mau Semelu. keluar. Ini doakan abang kita ini, saudara-saudara yang mulia. Nanti Masa dia mau bulan pengantin 11 baru. minggu pertama doain biar lancar apanya acara resepsi. Pernikahannya. Abang ini mau bela durian dia nih. Belum duren. Oke, lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi dulu sini. Banyak nih mumpung. Iya ya. Nanti diabadikan. Kita mau jalan lagi, kita mau jalan dulu sana. Oh. Boleh, Ke bawah. Jalan Naik kaki. apa ya? Naik mobil Ke aja. jembatan 2, Bang, jalan kaki. Sana. Jembatan 3. Jembatan 2 kurang sedap. Ini yang enak. Itu jembatan 2. Ini jembatan 1 nih. Kalau jembatan 2 kita nengok jembatan ini dari kejauhan aja. Iya. Itu. Enak di sini. Kalau jembatan 2 itu aku sering masak-masak apa ayam di sini. Kurang asik. Mukong cent apa jual mukong sup dah. Jadi bagaimana perasaan Abang Yusuf selama 4 bulan zikra? Sini dulu. Sini dulu lah. Siapa namanya, Nak? Gevannya udah kelas berapa? Kapan keluar 3 harinya? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, Nak ya. Niat Nak ya, 4 bulan ya. Allah Akbar. Siapa namanya? Kevan. Kelas berapa? Umurnya? Cita-citanya? Oh, bagus. Pilot yang ini ya, pilot yang apa namanya? Pilot yang jos. Yang jos gitu. Enggak apa-apa, apapun pekerjaan kan. Dan ingat Allah terus. Ya kan? Kayak abang ini walaupun dia berikan tetap aja dia ingat Allah terus. Nanti kalau sudah selesai sekolah, Nak, sebelum jadi pilot 4 bulan dulu, Nak ya. Insya Allah gitu. Kami tunggu ya kemana, Nak? Ke Sibolga, Nak. Tempat kami ya, jangan balik ya. Kami sudah 4 bulan. Nanti kalau udah jalan mau pit bawah enak. Ya. Langsung apa ini ya? Langsung apa ini? Langsung ke bawah ini. Enggak, aku mau kalian ini Pak ya. Jadi aku naik kereta sama Bang gitu. Ya. Oh. Naik mobil ini, Bang. Ya lagi mau masuk enggak apa-apa, aku naik. Guys. Masing-masing. Mereka masuk. Jadi kita mau masuk dulu ya. Masuk mobil masing-masing. Jadi ini di bawah ini enggak kan? Enggak kan? Jadi ini Oke, mau masuk dulu. Jadi guys, mau masuk nih, semuanya artis-artisnya mau masuk. Kita mau ke bawah, sampai jumpa di bawah ya. Oke. Sampai jumpa di bawah. Ya, akhirnya saya ngikutin mereka nih. Tuh mobil mereka tuh di sana tuh. Nah, ini sekarang di jembatan 2. Nah, ayo. Halo guys, kembali lagi. Jembatan 2. Ini namanya jembatan 2 ya. Inilah jembatan 2-nya. Jembatan Barelang, jembatan 2 itu jembatan pertamanya. Itu jembatan pertamanya. Jembatan pertama tuh. Nah, nampak ya? Ya, jembatan pertama. Nah, itu jembatan pertama, guys. Itu kalau boleh tahu, Bang. Namanya jembatan apa itu? Jembatan Barelang. Jembatan Barelang. Masya Allah, tidak kita sangka-sangka Allah Subhanahu Wa Taala antar juga kita ya. Jembatan
jembatan Balerang. Iya, Pati. Iya. Barelang. 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 Barelang, bukan belerang. Belerang air Balerang. Masya Allah. Nah, itu aja ngapain dulu? Ngumpul ngapain dulu? Ngumpul lagi minum kopi guys. Ini adikku ini. Adik yang paling ganteng. Mana mau di sini? Nah ini dia adik yang paling ganteng. Buka pecinya dulu bang. Buka pecinya dulu bang. Buka pecinya. Nah, suruh dia ngobrol gantian. Nah, lu yang bawa acara gantian. Nah, berdua. Ya apa lu, Pak? Alhamdulillah, nah, kita sudah sampai kan ke jembatan Barelang. Ah, gimana kabarnya? Gimana perasaannya sampai ke sini? Ini jembatan 2 bukan jembatan Barelang. Alhamdulillah kan. Sebenarnya kita sampai ke sini bukan karena kita kuat ini. Karena apa? Karena diantarkan Allah. Ya, nak tarik. Serius. Iya benar-benar. Sampai Nah, kita ini sampai ke sini karena sampaikan Allah kan. Berapa banyak orang di Batam kan belum sampai ke sini kan? Allah. Sebenarnya gua sih bosan kemarin. Jadi Bang, lu sebelum ke Batam ini rencananya mau kemana Bang ini? Iya, kemana? Rencana Palestina. sebelum ke Batam ini rencananya ke Bandung kan? Bandung. Cuman kehendak Allah, Allah antar ke Batam. Siapa yang ngantar kita ke Batam? Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi inilah sampai ke sini kan. Nah, saudara-saudara kita lagi menikmati kan, makan-makan, minum-minum ya kan. Jadi buat saudara-saudara kan, Arahnya marilah, pas lagi banyak-banyak nih arah situ ngobrolnya ya. Jadi dia ngobrol-ngobrol, gua foto-foto guys. abang ini dia tukang foto ya kan. Nah. Yan. Ayo. Jadi buat saudara-saudara kan yang belum sampai ke Batam ya kan. Maka niat kita sampai ke Batam bukan untuk jalan-jalan seperti ini bukan kan? Dai manusia juga butuh liburan. Jadi dai itu butuh refreshing. Sesekali itu melihat laut perlu, jangan ke mall aja. Kalau bosan di laut baru ke mall. Kalau bosan di mall ke laut. Kalau bosan laut ke pasar. Tetapi pasar itu yang paling dibenci oleh Allah ya. Iya benar. Gimana ceritanya kok bisa dibenci sama Allah? Hah? Gimana kok bisa pasar Karena paling dibenci? kan kalau di pasar itu kan tempat yang dibenci Allah ialah pasar-pasarnya kan. Dan Karena apa? dan tempat yang disukai Allah ialah masjid-masjidnya. Kenapa Allah Karena dibenci di dengan pasar itu banyak membicarakan kebesaran makhluk sehingga mereka lupa siapa yang menciptakan makhluk. Bener, seperti iyalah nggak ngerti gue. Yang penting banyak. Ya, lanjut teman-teman. Dan kenapa Allah lebih menyukai masjid? Karena di masjid kan membicarakan kebesaran-kebesaran Allah, ada zikir. Bagi saudara-saudara kan yang ada di Sibolga, niat kita Pak, Masya Allah. Niat kita untuk datang ke Batam ini bukan karena hiburannya bukan Pak. Cuman banyak saudara-saudara kita di sini masih belum mengenal agama Pak. Sebenarnya ini menjadi risau kita. Risau semua orang beriman Pak, bukan yang habab-habab saja bukan. Tapi risau semua orang yang beriman untuk sampaikan ini agama ke Batam ini Pak. Masya Allah. Kita lihat Pak, maksiat sekarang merajalela Pak. Ini bukan salah-salah orang itu Pak, bukan salah-salah yang tidak tahu bagaimana hukum-hukum agama Pak. Tapi salah kita Pak, mengapa kita tidak menyampaikan ini agama Pak? Insya Allah Pak ya, saudara-saudara kita yang ada di Sibolga. Minimal tunaikan nisabnya. Minimal Pak kan, minimal tunaikan nisabnya Pak. Kalau belum bisa menyambut takaja, Kalau belum bisa menyambut takaja maka minimal minus jamaah. nisabnya ditunaikan. Nisabnya ditunaikan. 3 hari saja Pak, karena masing-masing kita kan orang-orang tua kita udah meminta 10 hari. 3 hari saja belum tunai, bagaimana dengan 10 hari Pak? Masya Allah. Maka niat kita Pak ya. Dan saudara-saudara kita doakan saya Pak, Masya Allah. Doakan saya agar istiqomah dalam usaha dakwah ini. Nama saya Hasan Pak kan. Doakan istiqomah. Doakan saya supaya istiqomah dalam usaha dakwah ini kan. Kita niat Pak untuk menginfakkan diri kita, Maka kita niat Pak menginfakkan diri kita, waktu kita, harta kita, masa kita untuk agama Pak. Anak keturunan kita, istri kita untuk ikut korban ini agama Pak. Karena kalau tidak kita korbankan harta kita, waktu kita untuk agama Pak, waktu kita juga akan habis. Harta kita juga akan habis tapi tidak untuk agama Pak. Mungkin ada di jalan-jalan yang lain kan habis dengan sia-sia. Masya Allah. Jadi saya di sini bukan karena pandai saja ya kan. Cuman bagaimana kita ini saudara saling ingat mengingatkan.
Itulah yang pentingnya saudara ini Pak kan. Saya niat Pak, Saya niat Pak, dakwah masuk hidup. dakwah maksud hidup, hidup untuk dakwah sampai mati. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan tuan-tuan? Insyaallah. Insyaallah. Akbar. Illallah. Itu jembatannya Pak. Insyaallah. Ya Allah, tengoklah sini dulu nih, adik awak nih ganteng kali adik awak nih. Sini kok dek. Ulangin betul lagi, betul. Ulang lagi di sini. Halo semuanya. Jadi yang ini namanya siapa dek? Hasan. Hasan. Yang ini? Rahmat. Yang ini namanya sama kayak gua. Jadi kita sedang Ahmad. Jadi sekarang kita berada di jembatan Barelang, di jembatan 2. Jangan lupa diapain? Udah Pak. Subscribe, like, dan komen, dan share. Share. Jadi nanti setiap video-video yang muncul akan muka kami bertiga duluan yang keluar di YouTube gua. Jangan lupa sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Live dari jembatan Barelang, jembatan 2, Kepulauan Riau, Indonesia. Dadah. Dadah. Ya, jadi kita mau tanya dulu satu-satu dengan para jamaah dari Sibolga. Kita tanya nih. Bang, nggak usah pakai bang. Nah gini, nggak usah pakai. Bagaimana perasaannya sampai ke Batam? Oh, sampai ke Batam udah 3 bulan yang lalu tuh. Apa perasaannya? Perasaannya alhamdulillah kan. Gak pernah kita terpikir disirat pikir kita kan sampai ke Batam, tapi karena daripada hijrah dakwah ini Allah hantar kita ke Batam. Alhamdulillah kan, senang gitu. Nah, Alhamdulillah. apa perubahan terbesar dalam hidup Anda selama 40 hari mengikuti? Oh, kita kan ini 4 bulan. 4 bulan ya. Alhamdulillah. Nah, Amalan-amalan kita terjaga, ya kan? amalan terjaga. Yang paling antum istiqomah kan apa? Boleh nggak sharing? Oke, yang paling istiqomah tuh mengulang hafalan, ya kan? Oh iya. Kalau dia nggak sempat kali, mana hafalan terlancar, itu dibaca, percepat gitu ya kan? 3 juz. Ada nggak salah satu surah yang paling disayangi, yang paling sering dibaca di kesehariannya itu dari semua surah yang ada di Al-Quran? Apa itu belum terakhir tuh? Surah. Belum terakhir. Yang paling dicintai, yang paling diistiqomahkan lah gitu. Alhamdulillah istiqomahkan itu amalan kita dari Al-Quran tuh ya ayat kursi kan, Ayat kursi. 3 kul, alhamdulillah. Al-Baqarah tuh Al-Baqarah ya. tiap hari tuh baca tuh. Surah Al-Baqarah tiap hari dibaca. Oke bang, terima kasih ya. Insyaallah. Sekarang kita lanjutkan pertanyaannya kepada si Toke Ikan, Al-Fatih. Al-Fatih gimana kabarnya? Baik bang, Hah? baik. Gimana nanti kalau misalnya balik ke Sibolga, kira-kira bakalan kerja apa? Bakalan tetap nyari ikan, jualan ikan, atau apa? Mau jadi ini? Mau jadi pendakwah di sana? Jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Selama keluar di Batam, apa yang pengalaman spiritual yang paling didapatin itu apa? Ya amalan terjaga. Amalan. Biasanya apa amalan yang paling diistiqomahin? Sholat bang. Sholat. Kesannya selama di Batam gimana kesannya? Kesannya menyenangkan lah. Menyenangkan. Apa yang paling menyenangkan di Batam? Yang paling menyenangkan di Batam abang ini lah gitu kan. Menyenangkan abang lah ya. Aduh, ternyata ini diajarin cara jawabnya guys. Oke, Bapak, thank you ya udah bantu jawab pertanyaan. Nanti lu lihat aja di konten. Oke, assalamualaikum Syekh. Ini adik gua paling ganteng nih, berpatu. Ini habis ini belum ada ngomong tadi. Ya, nanti. Gimana kabarnya dekku? Alhamdulillah sehat bang. Pakai kecil saja. Betul-betul karo. Selamat datang di Batam. Apa kesan yang paling menarik? Kesannya ya senang saya lah. Senang. Ini Yusuf. Udah kemana aja selama di Batam? Itu namanya Sagulung, Tiban, Baloy, Sagunung, Tiban, Baloi, Bengkong, Lido ya. oh lagi. Itu yang belakang yang ganteng tuh. Batam Center. Ini apa? Terus Ahmad Rabi. Kamu kira-kira balik ke sana, nanti balik ke Al-Fatih. apa namanya? Sa'i. Sibolga mau gimana nih ke depannya? Mau Anas. lanjut di dakwah atau mau cari kerjaan, lanjut sekolah, nyantri, atau mau nikah? Lanjut dakwah bang. Dakwah. Pesan dari markas jangan lupa bawa jam. Oke, thank you ya. Insyaallah. Nah,
Selanjutnya nih. Hasan ini. Apa kesan yang paling menarik sama Hasan di Batam? Kesannya banyak. Yang paling banyak Apa? banyak ya. Ditunjuk dia di Mutakalim kan. Bagusin perangi. Iya, bagusin parangnya. Banyak kesannya kan di pulau-pulau naik-naik speed ya. Nanti udah ke pulau lu. Udah. Nanti pulang ke Sibolga kira-kira mau gimana nanti? Mau dilanjutin di dakwah atau mau Pulang sekolah rencana mau lanjut mondok. mondok? Iya. Kelas berapa sih? Hah? Kelas berapa? Kelas 1. Ngambil jurusan alim atau ini tahfiz? Habis. Tahfiz. Berarti udah berapa juz hafalnya dia? Dikit. Dikit. Dikitnya berapa juz? 3 juz. Kasih dulu satu pesan untuk remaja-remaja yang seumuran kamu di luar sana supaya mau keluar ikut ini nih, keluar 40 hari 4 bulan, kasih motivasi dulu. Buat saudara-saudara kan, nah, yang belum pernah merasakan ikut keluar ini, ikut karena usaha ini usaha yang apa? Usaha yang paling mulia. Karena segala dari apa ada di sini kan, yang tentara yang apa semua ada di sini. Jadi tidak mandang apa kan, tidak mandang kehormatan karena dia berjauh, tidak. Karena Oke, terima kasih Deku. Assalamualaikum Bang Amir. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir, sekarang kita mau nanya. Bang Amir ini adalah ketuanya adik-adik yang ikut di jemaah dia kan. Ada beban khusus nggak bawa mereka keluar selama 40 hari ini? Ya mana ada, enggak ada lah. Beban spirit beban gimana? Ya, ngerasa terbebani nggak? Ini kan mereka ini masih remaja gitu, susah lagi ngaturnya. Biasa kan remaja kan inilah guys video YouTuber masih yang labil. wawancara. Gimana perasaan Amir bawa mereka? Mencari 1.200 Ada nggak? like. Iya. Subscriber. Ada nggak rasa-rasa sejuta subscriber handphone susah pecah gitu layarnya. atur mereka? Ya, terbebani cuman apa saja. Ini kan orang ini kan amanah, hartanya, waktunya kan. YouTuber Nah, itu aja bebannya. Dan nanti di markas ini akan ditanya orang ini. Itulah yang membuat kita beban. Kalau beban perangainya insya Allah tidak ada. Inilah anak-anak yang terbaik di muka bumi selama pengalaman kita dakwah ini. Amir sudah berapa lama terjun di dunia dakwah ini sebenarnya Amir, sehingga Amir bisa dipercaya oleh para jamaah yang ada di pilihan sana menjadi seorang Amir? Sebenarnya karena tidak ada yang lainnya, bukan? Karena tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain mungkin kita tidak dipilih. Nah itu aja. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Amir berkecimpung di dunia dakwah? Masih apalah, masih baru. Ada 20, 30? Baru-baru aja. Baru-baru 2000 lah, tahun-tahun 2000-an baru. Masya Allah. Jadi dari sekian banyak tempat yang Amir jalani, di mana yang paling berkesan? Di Indonesia apa di mana? Di seluruh dunia boleh, di Indonesia boleh. Kalau ke dunia di India mungkin kan. Ya. Kalau misalnya di Indonesia di mana yang paling berkesan? Kalau kita apa kan berkesan semua kita memang. Semua ya. Iya. Tapi pernah nggak merasakan sesuatu yang paling berkesan sekali kalau di Indonesia, misalnya di Batam, apa di Kebon Jeruk, atau di Bogor, atau di mana, daerah mana gitu? Kesannya cuman ya kita bilang ya. Yang paling dari semua tempat itu yang paling. Boleh diwakilkan menjawabnya. Tidak boleh. Tak bisa juga kita apa kan. Kalau jari dulu sedikit kita ngumpul sini kan. Kalau jari itu di markas nanti bukan Markas ya? Jadi Oh, di sini apa namanya, Pak? apa dia? Relatif dia, berbeda dia. Masing-masing punya kesan. Jadi kalau misalnya Amir disuruh memilih, bakal terus menjadi seorang Amir atau kira-kira nanti diam aja di makom itu? Kita kalau bisa memilih jadi makmur saja lah. Jadi makmur. Masya Allah nih. mana kita kan? Kemana kita? Oke, sebelum Iya. itu pergi, Ustaz, assalamualaikum, Ah, Ustaz. Amir Sab kita. Tanya dulu Amir. Assalamualaikum Ustaz, boleh Ustaz? Waalaikumsalam. Jadi Ustaz ini adalah salah satu yang sering membawa para jamaah-jamaah dari luar kota berkeliling di daerah Batam ini. Gimana menurut Pak Ustadz
Pak Syekh, jamaah yang datang dari Batam, dari Sibolga ini, bagaimana menurut pendapat Syekh? Apakah mereka menyenangkan atau mereka bikin jantung kembang kempes? Atau gimana? Ya biasa ya. Jamaah juga manusia. Ya. Dia butuh hiburan juga, butuh refreshing. Jadi sudah sekian lama dia dakwah, beberapa saat lah kita ajak keliling Batam supaya selain tahu ruhaniyatnya orang-orang Batam ini, tahu johirnya Batam ini seperti apa. Kalau tengok belakang itu Batam dan pulau-pulaunya, ada sekitar 190 pulau di Batam yang perlu didakwahi. Maka nanti dengan kita ajak kawan-kawan ini keliling ini, dia akan sampaikan kepada kawan-kawan di Sibolga dan lain-lain, silahkan datang ke Batam. Banyak saudara-saudara di pulau menunggu untuk disampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mir, kalau boleh tahu Mir, Amir sudah berapa lama ya Mir terjun di dunia dakwahnya Mir? Oh, saya dulu tidak terjun. Saya memang sengaja dikenalkan dalam dakwah. Udah berapa lama Mir? Saya dakwah itu kenal itu ya masih lajang lah. Kenalnya di Palembang, sambung di Batam. Alhamdulillah Allah pilih. Masya Boleh Allah. nggak Mir dibagi Mir resep istiqomahnya supaya kita tetap di dakwah ini biar nggak goncang kesana goncang kemari pemikirannya. Kadang-kadang kan orang itu ada yang labil, baru keluar 4 bulan terus besok-besok nggak keluar lagi, baru keluar 40 hari besok nggak keluar lagi, baru 3 hari besok nggak keluar lagi. Tapi gimana caranya biar bisa istiqomah seperti Amir? Oh, pertama ini kalau kita mau istiqomah itu ya pertama harus datang yakin dulu. Kalau kita yakin perkara ini benar, kita pasti akan pegang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita ragu, was-was, kita ngerasa masih ada jalan yang lain, itu maka kita akan bingung. Jangan-jangan sana yang oke, jangan-jangan. Tapi kalau kita yakin ini yang benar, kita pasti akan istiqomah. Tapi untuk mendatangkan yakin yang memang perlu usaha. Yakin itu nggak datang sendirinya, mesti diusahakan. Sejauh mana kita korban, segitulah kuat keyakinan datang. Tapi kalau kita main-main, ya keyakinan sebentar saja datang, hilang lagi. Keajaiban yang pernah Amir rasakan selama ilmu dunia dakwah, satu aja Mir, yang paling bener-bener Amir ngerasain di keajaiban selama ikut di dakwah yang Amir rasakan. Memang kalau kita mau lihat Nusratullah di akhir zaman ini, ya dalam dakwah. Nusratullah itu kalau kita kerja dakwah ini, Allah akan tunjukkan Nusratullah itu di hadapan mata kita. Luar biasa. Jadi kalau kita yakin dengan jalan dakwah ini, di saat betul-betul kita nggak ada orang lain yang bantu kita lafazkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pertolongan Allah akan datang dengan serta-merta. Apa keajaiban yang pernah Amir rasakan salah satunya? Mungkin banyak keajaiban yang Amir rasakan salah satunya. Dulu pernah kita dulu keluar, ceritanya keluar malam hari, jamaah ini ada 13 orang. Terus kita masak cuman segenggam mau dimasak sama 13 orang. Kan jelas nggak cukup tuh secara logika. Cari malam-malam cari beras nggak mungkin lagi. Akhirnya kita masak, kita target. Udah, kalian masak aja, nanti Amir yang tahajud. Kita dengan harapan dengan tahajud kita beras segitu jadi banyak. Tapi ternyata setelah tahajud selesai beras sudah dimasak nggak tambah juga. Jadi ini ujian buat kita. Akhirnya kita mentertawakan amalan kita sendiri. Tetapi ketika kita belum selesai tertawa, ada orang ngetok masjid. Apa dia bilang? Pak, mau nggak Pak nasi Pak? Satu rice cooker kami masak kebanyakan. Tapi nggak ada lauknya Pak ya. Jadi itu adalah keajaiban yang Allah datangkan, tetapi sesuai dengan level iman kita. Kalau nanti ditampakkan betul masak sedikit jadi banyak, kita ujub. Wah, saya ini udah kuat amalnya. Allah bantu juga tapi dengan cara yang lain gitu kurang lebih. Oke Mir, ini pertanyaan terakhir Mir. Banyak sekali di luar sana yang mengatakan jamaah tabligh itu bid'ah, jamaah tabligh itu sesat. Bagaimana pendapat Amir? Bisa nggak Amir menjelaskan bahwa jamaah itu nggak sesat dan nggak bid'ah? Ya, namanya pendapat orang itu tentu akan seperti itu. Jangankan kita, Nabi pun dibilang sesat juga. Nabi pun dibilang gila juga.
Maka kalau sekarang ada orang meniru Nabi dengan dakwah dengan ilmu yang jauh sekali dari kenabian, dibilang sesat ya nggak masalah. Kita sekedar nunjukkan, kita sekedar jelaskan, tetapi kepahaman mereka nggak bisa kita paksakan seperti itu. Dan hakikatnya mereka bilang kita sesat itu karena mereka sayang dengan kita, takut kita ini masuk neraka seperti itu. Satu lagi terakhir kali ajak orang-orang di luar sana itu supaya mau berdakwah keluar 3 hari, 4 hari atau 40 hari atau 4 bulan tuh ajak Mir, gimana Mir? Biar mereka termotivasi dan semangat mau mengikuti usaha dakwah ini Mir. Oke, sekarang saya taskil. Taskil ya. Jadi nuntut ilmu itu nggak ada habisnya. Nuntut ilmu itu nggak ada habisnya dan itu wajib sama dengan kayak sholat juga gitu. Tapi kalau kita mau nuntut ilmu mondok nggak sempat lagi, kita udah jenggotan semua ini, udah tua-tua. Maka gimana caranya kita nuntut ilmu di lapangan? Semakin jauh kita melangkah, semakin dekat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis mafhumnya, siapa memudahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Kita datangi saudara-saudara kita, nanti Allah yang bagi kepahaman pada kita semua. Boleh, gitu aja insya Allah. Oke, makasih Amir udah bantu jawab pertanyaan kita. Semoga Amir sehat terus dan semoga diberi semangat yang kuat dalam menjalani dakwah ini ya. Begitu juga saya doakan semoga YouTuber kita ini bisa sambut takajah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain pernikahannya nggak ada halangan Mir. Kita lanjut kepada abang kita Anas. Udah tadi. Ini tunggu dulu. Ini Pak Anas. Ini adalah Ustaz aja. Udah asar ini. Udah asar. Iya. Oh ya dasar. Nih Bang, mau balik Bang? Iya. Kasih dulu pesan Bang untuk orang di luar sana biar mau ikut. Jadi hari ini kita bawa jamaah Sibolga ya kan, jalan-jalan ke jembatan Barelang. Jadi kebetulan ini sudah masuk waktu asar, jadi kita sholat dulu. Setelah sholat nanti kita sambung lagi. Sip. Oke? Oke. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.